Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Brother, pernahkah kita berada di mana dada terasa sesak, napas terasa berat, dan segala harapan seakan menutup pintunya satu persatu, hingga kita hanya bisa menunduk di dalam gelap sambil bertanya pada diri sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Namun di antara derasnya rasa takut dan kebingungan itu, ada satu bisikan lembut yang datang dari dalam hati. Bisikan yang seringkali terlupakan, yakni suara iman yang berkata, jangan takut karena Allah bersama kita. Rasa takut adalah hal yang paling manusiawi. Ia adalah fitrah manusia yang Allah tanamkan, bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengingatkan agar manusia tahu bahwa ia tidak pernah berkuasa atas segalanya, agar ia sadar bahwa di atas kekuatan sendiri ada zat yang maha mengatur, maha melindungi, dan maha menjamin setiap langkah hidup kita. Banyak orang yang tumbang bukan karena beratnya ujian, tetapi karena mereka kehilangan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Padahal setiap hela napas yang mereka hirup adalah bukti nyata bahwa jaminan Allah masih bekerja dalam kehidupan mereka. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, bahkan tentang siapa yang akan menolong kita saat kita berada dalam kesulitan, di saat semua pintu tertutup. Padahal di saat yang sama Allah telah menuliskan segala ketetapan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Seperti yang tertuang dalam sebuah hadis qudsi, yang Allah menyatakan bahwa tidak jatuh selai daun pun ke muka bumi melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan tak satu pun yang dapat meleset dari pengaturannya. Namun takut seringkali tumbuh dari kurangnya pengetahuan akan siapa Allah. Jika manusia benar-benar mengenal Tuhannya, ia akan tahu bahwa tidak ada yang lebih layak ditakuti selain Dia, dan tidak ada pula yang lebih layak diandalkan selain Dia. Allah tidak menciptakan rasa cemas tanpa sebab, karena di balik setiap guncangan hati ada maksud tersembunyi yang mendewasakan iman. Mungkin kita sedang diuji untuk melihat apakah keyakinan kita kepada Allah sekedar di lisan atau benar-benar merasa dalam hati. Bila kita menatap kehidupan ini dengan pandangan iman, maka ketakutan akan berubah menjadi ladang ketenangan. Sebab kita tahu bahwa setiap hal yang menakutkan tidak akan terjadi tanpa seizinnya. Dan jika pun terjadi, itu adalah kebagian dari kasih sayangnya yang sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menenangkan hati hamba-hambanya yang gelisah. Salah satu dalam firman-Nya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40. Ayat ini bukan sekedar menghibur diri, tetapi sebuah jaminan ilahi bahwa Allah selalu ada untuk kita. Lihatlah ketika Nabi Musa yang berdiri di tepi lautan dengan pasukan Firaun yang mengejar di belakangnya. Umatnya berteriak ketakutan karena tidak ada jalan keluar di depan mereka. Namun Musa berkata dengan tenang, sekali-kali tidak akan terjadi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 62. Dan lihatlah bagaimana laut yang menakutkan itu justru terbelah menjadi jalan keselamatan. Itulah simbol bahwa ketika manusia berhenti mengelakkan dirinya sendiri dan sepenuhnya berserah kepada Allah, maka hal yang mustahil pun bisa menjadi nyata.
Brother, ketika kita mulai merasa takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa memberi, ingatlah bahwa yang menjaminmu bukan manusia, bukan jabatan, bukan harta, tetapi Allah yang Maha Kaya dan yang Maha Menghidupi. Tidak ada yang bisa mengambil sesuatu darinya tanpa seizinnya, dan tidak ada yang bisa memberimu sesuatu jika tidak Dia kehendaki. Dunia ini hanyalah perantara, bukan sumber jaminan. Manusia hanya sarana, bukan penentu takdir. Jika kita menggantungkan hati kepada Allah, maka bahkan di tengah kehilangan sekalipun kita akan menemukan ketenangan. Sebab kita tahu bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Ketakutan terbesar manusia seringkali muncul bukan karena kita kehilangan sesuatu, melainkan karena kita kehilangan keyakinan kepada Allah. Cukup baginya betapa banyak orang yang hidup bergelimang harta tetapi tetap diliputi kecemasan. Sementara ada pula yang sederhana namun hatinya damai karena ia tahu siapa yang menanggung rezekinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dengan perut yang kosong dan pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Lihatlah bagaimana burung yang tidak punya tabungan, tidak punya m-banking, tidak punya deposito, tidak punya rencana masa depan, tetapi setiap hari dengan percaya diri dia keluar dari sarangnya karena ia tahu langit yang luas ini adalah tempat jaminan rezeki dari Allah. Maka ketika kita merasa takut, janganlah bersembunyi dari rasa itu, tetapi dekati Allah dan katakan dalam doa, ya Rob, aku takut tapi aku tahu Engkau bersamaku. Ucapan itu saja sudah cukup untuk menenangkan jiwa kita. Sebab kalimat itu adalah tanda bahwa kita masih bergantung kepada Allah, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Ingatlah, tidak ada rasa aman yang sejati kecuali ketika kita yakin bahwa Allah yang menjaga kita. Kita tidak pernah sendirian dalam perjuangan ini. Bahkan ketika semua orang pergi, tetapi Allah tetap tinggal bersama kita, mendengarkan setiap keluhan yang tidak bisa kita ucapkan kepada siapapun. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiran kita hingga kita lupa betapa besar jaminan Allah atas hidup ini. Lihatlah sekeliling kita, setiap daun yang jatuh pun diketahui olehnya. Setiap angin yang berhembus pun diperhitungkan olehnya, apalagi langkah-langkah kecil kita yang diiringi dengan doa dan air mata. Allah tidak pernah menantang kita yang datang kepadanya dengan harapan. Bahkan ketika seluruh dunia menolak, Allah tetap membuka pintunya untuk kita. Maka tak perlu takut menghadapi hari esok, karena Allah telah menulis setiap bagiannya dengan cermat dan tak akan tertukar. Brother, kadang-kadang Allah tidak langsung menenangkan rasa takut kita, bukan karena Ia tidak mendengarkan, melainkan karena Ia ingin mengajarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tenang, yaitu makna kebergantungan sejati kepadanya. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa merasakan kuatnya perlindungan Allah jika ia tidak terlebih dahulu melewati badai yang mengguncang jiwanya? Dan bagaimana mungkin seseorang akan tahu bahwa Allah benar-benar penjamin terbaik jika ia tidak pernah berada dalam keadaan di mana semua jaminan dunia untuk dihadapkannya ketakutan? Ketakutan bukanlah musuh yang harus dimusuhi, melainkan guru yang harus dipahami. Sebab melalui rasa takut manusia belajar untuk tunduk, menyerah, dan akhirnya berserah.
Setiap kali hati bergetar karena khawatir terhadap masa depan, setiap kalimat yang menatap hari esok dan rasa cemas, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan kita. Lihatlah betapa lemahnya kita dan betapa besarnya Allah yang menjaga kita. Dalam hidup banyak ketakutan yang bersumber dari hal-hal sebenarnya belum terjadi. Kita takut gagal sebelum mencoba, takut miskin sebelum kehilangan, takut sendirian padahal Allah belum pernah meninggalkan. Dan semua itu lahir karena kita terlalu fokus pada kemungkinan buruk, bukan pada janji baik dari Tuhan kita. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Surat At-Talaq ayat 3. Ayat ini bukan sekedar melainkan kunci hidup yang menenangkan hati siapapun yang memahaminya. Sebab kata mencukupkan berarti Allah tidak akan membiarkan kekurangan dalam apapun selama engkau percaya bahwa Dia yang menanggung segalanya. Namun seringkali kita menilai kecukupan berdasarkan ukuran manusia, banyaknya harta, aman dari masalah, dan bebas dari ujian. Itu yang kita pikirkan. Padahal kecukupan itu ketika hati tenang, karena Allah tahu bahwa yang mengatur. Sebab kata mencukupkan berarti Allah tidak akan membiarkan kita kekurangan dalam apapun selama kita percaya bahwa Dia yang menanggung segalanya. Namun seringkali kita menilai kecukupan berdasarkan ukuran manusia, banyak harta, aman dari masalah, dan bebas dari ujian. Padahal kecukupan ketika hati tenang karena tahu bahwa Allah yang mengatur. Bahkan di tengah kesempitan sekalipun, ketakutan terkadang datang bukan karena situasi di luar, tapi karena kebisingan dalam hati yang belum menemukan tempat bersandar. Dan hanya dengan mengingat Allah lah kebisingan itu akan hening. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika seorang mengganti pikirannya dengan yang penuh kecemasan dengan zikir, ia akan mendapati bahwa ketakutan yang semula besar menjadi kecil, karena hatinya mulai melihat siapa sebenarnya yang menguasai segalanya. Zikir bukan sekedar ucapan di bibir, melainkan cara jiwa berkata, Tuhan, jaga aku. Tuhan, aku tidak kuat, tetapi Engkau yang maha kuat, maka jagalah aku. Coba perhatikan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Mereka tetap bisa tersenyum di tengah badai, tetap tenang di tengah, bahkan tetap sadar ketika dunia menjauh, karena mereka tahu bahwa Allah tidak akan melalui sesuatu kecuali dengan hikmah yang dalam.